Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya membaca doa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, tahu ya manfaat dari berdoa sebelum kita melakukan kegiatan apapun itu. Pertama, kita menyadari atau kesadaran diri kita bahwa kita masih diberi kesehatan. Yang kedua, kita juga mensyukuri kesehatan yang diberikan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini semuanya sehat. Bapak cek kehadiran di agenda ya. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Ya. Betul ya. Baik, untuk mengenang atau meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Bisa semua? Kita berdiri dulu. Bentar. Kita menyanyikan. Boleh saya dipimpin? Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi kalian sudah bernyanyi Garuda Pancasila luar biasa. Nah, ini hafal ya. Kita setiap hari Senin dan setiap jam istirahat kita selalu melantunkan lagu-lagu wajib. Baik anak-anak hebat. Nah, pada kali ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak hanya membahas tentang bangun ruang sisi datar, baik itu balok atau kubus, tetapi kita mengintegrasikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ke dalam bangun ruang sisi datar. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengambil bagaimana caranya kalian menerapkan berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika. Bangun datar. Nah, mungkin di benak kalian sudah terdengar atau sudah biasa mendengar kata bangun datar, yaitu bangunan yang berbentuk datar, seperti kubus dan balok. Sebenarnya masih banyak, ada limas dan ada prisma. Lalu dari kubus dan balok tersebut kita juga akan mengintegrasikan bagaimana caranya berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun datar. Oke, itu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kalian mampu memahami apa yang harus kalian pahami, yaitu rumus bangun datar, baik rumus luas ataupun rumus volume. Yang kedua, gak kalah penting, kalian harus memahami bagaimana caranya berpikir komputasional kalian dalam kehidupan sehari-hari serta dalam menyelesaikan soal-soal yang akan Bapak berikan. Berpikir komputasional. Nanti kita akan bahas apa sih coding dan KKA itu, atau apa sih coding dan kecerdasan artifisial, serta apa sih yang namanya berpikir komputasional, supaya biar lebih kalian memahami. Oke? Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan mencoba pergerakan terlebih dahulu. Ada senam sedikit dari Bapak. Kalian bisa nanti lihat tampilan kan? Boleh. Soalnya ya, boleh dilakukan. Yang semangat, ayo ikuti biar semangat. Oke, sudah ya? Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Cukup ya? Itu hanya baru pemanasan. Baik. Itu pemanasan ya, anak-anak. Baik, tadi tujuan pembelajaran sudah, kita energi juga sudah. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan kalian nanti akan Bapak paparkan. Sudah. Baik, kita akan membahas yang pertama tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu seperti bahasa pemrograman. Kalian meminta
Ya, dan kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan. Sering menggunakan kata AI, artificial intelligence. AI, intelligent artificial, sama-sama saja. Dia itu sejenis robot yang membantu kita. Kamu mau minta apa tergantung algoritma yang kamu berikan. Contoh, Kesia mau minta gini ke ChatGPT. Tolong buatkan kata-kata romantis buat ibu saya. Dibuatkan. Nah, sesuai perintah. Itu AI yang biasa kalian lihat. Nah, di sini kita akan mengintegrasikan bagaimana caranya coding dan kecerdasan artifisial kita integrasikan ke dalam hitung luas dan volume bangun. Tentunya kalian harus tahu dulu apa saja sih yang ada di dalamnya. Kita cek. Yang pertama, artifisial itu apa? Di sini AI. Nah, seperti kita lihat, kecerdasan artifisial adalah sebuah kecerdasan buatan yang membantu mempermudah kita dalam segala jenis urusan, tergantung penggunaannya. Ingat, kita dipermudah sama AI, tapi kalau kita membuat atau promptnya yang kita buat itu bagus atau sesuai. Jangan sampai ketika kamu, contoh real di kalian nggak ada Meta, lo Meta di WA ya. Silakan kamu bertanya sama Meta. Misal kamu bertanya seperti ini, buatkan rangkuman materi bahasa Indonesia. Dibuatkan. Di situ kamu jangan berpikir dan berharap ada matematikanya, karena di prompt yang kalian buat hanya menggunakan bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi AI bagus sesuai permintaan kita. Itu untuk gambaran umumnya ya. Kita lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas yang paling penting ya, tentang berpikir komputasional atau kunci memahami dan pemahaman. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada 4, ada dekomposisi, ada pengelolaan pola, ada abstraksi, dan terakhir ada algoritma. Ini yang akan kita bahas, algoritma. Ya, di matematika cocoknya yang algoritma, sehingga Bapak akan mencoba mengintegrasikan algoritma yang ada di materi ini. Oke, apa sih Pak? Satu persatu. Oke, di sini ada dekomposisi. Dia memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil lebih mudah. Contoh misal, kamu punya serangkaian masalah, kamu pisah-pisah. Itu namanya masuk ke dalam jenis berpikir komputasional. Benar kritis sekaligus berpikir komputasional. Kamu pecahkan masalah kamu di mana saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu tiba-tiba pusing. Kamu identifikasi, pasti yang bikin saya pusing. Oh, ternyata misal ini contoh, kayak matematikanya belum, misalkan kayak matematika. Oh, praktek SDK-nya belum, prakteknya dibuat daftar listnya. Itu kalian sudah masuk ke dalam dekomposisi. Oh, ternyata saya sudah menerapkan norma coding dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kamu sudah menerapkan seperti itu. Yang kedua ada pengelolaan pola. Nah, di sini mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk menentukan solusi yang efisien. Contoh, tadi masalah kamu kan cuma di mata pelajaran, betul? Kamu bisa menemukan pola. Oh, ternyata masalah hidup saya hanya di mata pelajaran ini. Oh, dengan matematika saya gampang bisa. Bahasa Inggris bisa jadi okat, PAI itu yang sulit dipisah. Dikelola. Ternyata kamu juga sudah menerapkan coding. Yang selanjutnya ada yang namanya abstraksi. Nah, fokus informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh, asal mantan, misal menurut kamu kan gak terlalu penting ya mantan, kalau jalan-jalan sama siapa juga udah gak usah dipikirkan. Yang penting saya fokus ke pelajaran atau tugas-tugas yang akan diberikan pada kesempatan kali ini. Oke, dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, algoritma menurut Bapak yang dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membuat langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Membuat langkah-langkah terstruktur, algoritma. Contoh, kalian bangun tidur, Bapak tanya, punya algoritma tidak? Sok, di sini ada nggak yang begitu bangun tidur ke sekolah langsung tiba-tiba? Ada tidak seperti itu? Ya. Pasti ada susunannya. Bangun tidur, berdoa, biasanya ngecek HP, bisik-bisik, betul? Lalu kita ke toilet, berjam-jaman misal di toilet. Baru menyiapkan seragam sekolah, sarapan, berangkat sekolah. Kalian melakukan itu? Sadar tidak?
apa yang kalian lakukan itu adalah sudah menerapkan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari yang dibentuk dalam bentuk algoritma. Jadi algoritma itu caranya. Ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh? Misal apa saja yang bisa dijadikan contoh algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak? Selain tadi kan bangun tidur, lalu kalian bangun, ya, atau tidur bangun ke sekolah. Ada lagi tidak yang bisa dijadikan algoritma? Sekarang Bapak tanya, kalian datang ke sekolah bisa nggak dijadikan algoritmanya? Belajar. Setelah belajar pulang tidak? Besoknya melakukan hal yang sama tidak? Secara tidak langsung kalian sudah menerapkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi paham algoritma? Karena kita akan membahas tentang yang namanya bangun ruang sisi data. Bapak di sini akan memberikan gambaran. Ini ada dua gambaran, yang satu kubus, yang satu balok. Kubus dan balok bangun ruang sisi data yang akan kita bahas pertama. Di sini kita akan mencoba membedah ada apa saja di kubus dan balok, dan kita integrasikan cara pengerjaannya dengan yang tadi algoritma kecerdasan artifisial. Nah, pada kesempatan kali ini nanti Bapak akan memberikan unplug. Unplug itu adalah sebuah tugas yang menggunakan kertas atau tidak menggunakan jaringan internet. Pak, apakah bisa kita menggunakan plug? Bisa saja. Mendukung kita bisa mencoba menggunakan internet, ya. Kita lanjut. Di sini ada yang pertama kubus. Kubus dia memiliki luas, di mana kubus itu memiliki ciri hanya memiliki satu sisi saja S. Kenapa Pak satu sisi? Jadilah 64 cm. Nah, di sini kalian bisa memikir, oh ya ternyata betul. Bayangin kalau algoritmanya atau pemikiran kalian misal 4 pangkat 3, dalam otak kalian, pemikiran kalian 4 pangkat 3 itu 4 kali 3, maka hasilnya nggak 64 tetapi 12. Bapak tanya, 4 pangkat 3 dengan 4 kali 3 sama atau tidak? Beda kan? Cara. Algoritmanya sama nggak kira-kira? Tidak. Kalau 4 kali 3, 4 tambah 4 tambah 4 algoritmanya. Kalau 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Ini untuk volume dan luas kubus. Kita lanjut ke bawah. Nah, untuk balok, sekarang balok bangun datar atau bangun ruang sisi datar yang kedua yaitu balok. Balok beda dengan kubus. Kalau balok itu dia memiliki dua sisi pendek dan dua sisi panjang. Dimana untuk mencari luasnya dia dirumuskan 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Tentu kalian akan berpikir, Pak, kenapa harus dikali 2? Nah, lihat kalau dia selalu memiliki dua sisi yang kembar, dua sisi panjang, dua sisi pendek, dua sisi panjang lagi, dua sisi pendek lagi. Nah, kenapa di sini ada tinggi T? Nah, ada permukaan yang memang paling beda sendiri untuk menjadi tinggi. Dan untuk volume balok dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Ini materinya ya. Contoh, sebuah balok memiliki panjang 5 cm, lebar 3 cm dan tinggi 2 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume balok. Di sini luas permukaan sudah Bapak buatkan. Dari algoritmanya juga sama, dimasukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya itu 2 dikali panjang kali lebar, atau di sini 2 dikali 5 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah 3 kali 2, atau 2 dikali 31, atau hasil akhirnya 62 cm². Yang selanjutnya ada volume. Volume dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kita masukkan angka-angkanya sesuai perintah. Panjang ya panjang, lebar ya lebar, tinggi ya tinggi, atau 5 kali 3 kali 2 jadinya 30 cm pangkat 3. Ini untuk luas dan volume balok. Ada yang tanyakan untuk dua pembahasan tadi? Aman? Oke. Nah, di sini nanti akan Bapak berikan kalian lembar kerja. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya
kalian sudah menggambarkan sebuah kubus dan sebuah balok, dan kalian juga sudah bisa membuat jaring-jaringnya. Nanti akan Bapak bagikan LK, di mana nanti masing-masing kelompok mengerjakan LK unplug dari Bapak. Nah, di sini ada yang kebagian kelompok menghitung luas kubus, ada yang menghitung volume kubus, ada yang menghitung luas balok, dan ada yang menghitung volume balok. Dihitung luasnya, lalu kamu ceritakan di sini. Nah, algoritmanya apa nih? Cara kamu menghitung luas itu bagaimana? Cara-caranya bebas versi kalian. Begitupun menggambarnya. Ya, sesuai diskusi dengan kelompoknya. Waktu pengerjaannya Bapak berikan waktu 15 menit, ya. Nah, setelah dibuat algoritmanya, nanti kita presentasi perwakilan kelompok masing-masing. Oke, nanti sambil kita mengoreksi betul atau salah baik dari gambarnya dan algoritmanya. Oke, ada yang tanyakan untuk angkanya dan untuk materinya? Oh, bagaimana cara menggambarnya? Pada penggambaran sudah diajarkan pada minggu yang lalu oleh Bapak. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Aman semua? Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu. Nanti dikerjakan secara bersamaan, ya. Kita dikerjakan secara bersama. Oke, silakan dikerjakan di sini. Ya, silakan dibuat, ya. Dibuat atau dikerjakan. Lalu digambar. Kerjakan dulu. Ya, kerjakan. Hah? Kita semua. Tapi apa yang bagiannya? Oh, boleh dikerjakan langsung, ya. Oke, kamu pertama ya dihitung dulu. Setelah ditulis kelompoknya, lalu dihitung kamu kebagian apa, luas atau volume. Setelah itu ditulis algoritmanya apa dalam pengerjaan tugas ini, ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Aman? Aman semua? Untuk lebih semangat kita coba tepuk wow terlebih dahulu, ya. Masih ingat tepuk wow? Dikasih wow. Untuk kelas ini dikasih wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Terima kasih. Agenda kita kali ini, setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil hitungan kalian dan hasil algoritma kalian atau penerapan algoritmanya. Di sini sudah Bapak bagikan tadi, ya, dan diskusinya sangat apik, sangat rapi. Nah, untuk penampil pertama itu kelompoknya Kesia, ya, guys. Penampil kedua kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan membenarkan diri dulu. Terima kasih, ya. Nama saya Rasim. Tentukan angka yang sudah diketahui. Oke, ini, ya, algoritmanya sudah dibuatkan dan tugasnya juga sudah. Baik, selanjutnya kelompok ini boleh dipresentasikan hasilnya. Pertama-tama menulis rumus, lalu masukkan angka 2 yang diberikan soal. Lalu masukkan angka yang sudah dihitung kalikan. Selanjutnya tambahkan angka hasil kalian tersebut, lalu kali 2 setelah itu. Masukkan hasilnya dengan sentimeter kuadrat. Sekarang algoritma menggambarnya. Ya, langsung aja. Gambar udah ada, ya, langsung algoritmanya aja. Pertama, menggambar garis garis lurus di sebelah kiri dan kanan. Lalu menggambar garis bawah dan atas. Lalu berikan garis 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
ya. Ada yang tanyakan? Ada. Hanya kita tadi tentang balok ya. Dua-duanya kita kelompok yang ketiga, silakan. Ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gambarnya ya, algoritma gambarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita gunakan lagi. Luar biasa ya. Terakhir, nomor terakhir. Ya, silakan nomor terakhir tentang kubus. Baru nanti Bapak Suraya mau bertanya ya. Karena ada perwakilan yang bertanya dari saya tidak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil diskusi kami tentang menghitung luas kubus. Menghitung luas kubus. Silakan. Soalnya adalah sebuah kubus memiliki sisi 10 cm. Bukan luas permukaan kubus tersebut dan buatlah gambar kubusnya serta buatkan algoritma dalam pembelajaran tugas ini. Diketahui sisi merupakan 10 cm dan luas untuk mengukur luas kubus adalah 6 kali S pangkat 2, yakni 6 kali 10 kali 10 yang artinya 600 cm kuadrat. Algoritmanya adalah: pertama, tuliskan rumus menghitung luas kubus. Kedua, masukkan angka sisi kubus yang tertera di soal. Tiga, hitunglah hingga menemukan hasil luas kubus. Ada gambarnya ya sekarang. Algoritma pertama, gambar persegi 4 2 tarik titik LCC hingga mengikut cukup. Ketiga, terakhir buat dari cukup di dalam persegi 4 agar membentuk sebuah dimensi kubus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, selanjutnya teman-teman, kita sedikit mereview tadi praktek atau presentasi kalian. Nah, pada kesempatan ini, anak-anak proses tadi sudah kalian dan kita bersama-sama sudah presentasi hasil mengerjakan soal yang mengintegrasikan. Nah, tadi Bapak mendengar cerita atau algoritma dari masing-masing kelompok. Ada yang algoritmanya menentukan angkanya yang diketahui dulu, lalu dimasukin angka-angkanya. Ada yang algoritmanya langsung saja, dan ada juga yang waktu menggambar atau menggambarkan kubus dan balok, algoritmanya ada yang menceritakan bahwa menggambar samping, menggambar depan, menggambar atas, menggambar samping. Ada juga yang menarik garis lurus dan menggambar 3 dimensi atau mungkin garis putus. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, ada yang menanyakan untuk pembelajaran hari ini? Cukup? Pengalaman apa yang kalian dapat? Sudah paham tentang algoritma? Sudah paham tentang pembelajaran berbasis AI atau kita tadi ya, artificial intelligence, atau kalian sudah paham tentang berpikir komputasional? Sudah bisa menerapkan? Ada tidak yang sadar bahwa selama ini kita sudah menerapkan? Betul tidak? Sudah menerapkan belum? Tidak, ternyata alhamdulillah sudah. Oke, pengalaman belajarnya sudah, memahaminya sudah,
memaknainya sudah, mengaplikasikannya juga sudah, kita berikan tepuk salut. Salut, 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 salut. Terima kasih. Jangan lupa pertemuan berikutnya dengan Bapak kita masih akan mengintegrasikan. Nah, mengintegrasikan bagaimana cara kalian berpikir komputasional kepada bangun ruang sisi dasar lainnya, yaitu Limas dan Prisma. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketua kelas silakan dipimpin untuk ulang. Duduk siap. Siap.